Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah derajat ikhlas dalam tingkatan-tingkatannya. Ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharut Tauhid, kitab karangan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baijuri. Ini bisa dicek di bab bayanu makna roja'i wa tama'i wa thawab. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna darajatil ikhlasi thalathun. Maka sesungguhnya derajat ikhlas itu ada tiga. Tiga itu al-ulya wal wusta wa dunya. Ada tiga, jadi ulya, wusta dan dunia. Pengertiannya masing-masing yaitu fal ulya ayya'mala al abdu lillahi wahdahu imtithalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi. Ikhlas yang ulya, yang paling tinggi, yaitu di mana seorang hamba ini beramal untuk Allah semata, ya. Hanya untuk Allah semata, memenuhi perintah Allah dan menjalankan hak-hak kehambaannya. Itu loh. Jadi dia melakukan wa aqimis shalah, terus wa aqimus shalah wa atuz zakah, dia murni lillah, ya, salat ya hanya untuk Allah, zakat ya hanya untuk Allah. Udah. Seorang hamba diperintah oleh seorang hamba diperintah oleh Tuhannya, ya udah nurut, tanpa ada kompensasi apapun. Itu namanya al-ikhlas al-ulya. Dia murni melakukan karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hak seorang hambanya, kewajiban sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua al-wusta. Al-wusta ini ayya'mala talaban li thawabi wa haraban minal iqabi. Jadi ikhlas yang kedua yaitu wusta. Wusta ini artinya seorang hamba melakukan amal tapi ada motif lain, ya. Motifnya karena dia talaban li thawabi, mencari pahala dari Allah, mencari ganjaran dari Allah. Waharoban minal iqabi, dan dia berlari atau menghindar dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua motifnya yang melatar belakangi dia. Dia ingin mendapat balasan dari Allah atau dia ingin berlari atau menghindari dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang kedua. Terus wa dunya, ini tingkatan ikhlas yang terakhir, ya. Tingkatan yang terakhir yaitu ayya'mala li ikramillahi lahu fid dunya wassalamati min afatiha. Jadi ikhlas yang ketiga yaitu seorang hamba melakukan amalan, ya, supaya Allah ini memuliakan dirinya di dunia dan supaya Allah ini menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah dunia, afat-afat dunia. Ini ikhlas yang ketiga, ya. Contohnya misalkan orang membaca surat Waqiah misalkan untuk jalbur rizki, ya. Orang membaca Waqiah dengan harapan supaya Allah melapangkan rizkinya, ya, meluaskan rizkinya. Atau orang membaca seorang suami yang istrinya sedang hamil, ya, membaca surat Yusuf atau surat Maryam dengan harapan supaya Allah ini nanti memberikannya keturunan yang ganteng atau yang cantik misalkan. Nah, ini contohnya seperti itu. Ya, ada dari ketiga ini otomatis ada tingkatannya. Paham, ya? Terus selanjutnya yang terakhir wa ma ada hadhi thalatha
fahuwa riyaun wa intafawatat afrodu. Dan selain ketiga ini itu namanya riya ya. Selain ketiga ini namanya riya. Dzakarahu Syekhul Islam fi Syarhi Risalah Al-Qusyariyah. Dituturkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Syarah Risalah Al-Qusyariyah. Jadi yang membedakan antara ikhlas dan riya yaitu ada unsur zikrullah atau tidak. Berarti yang pertama zikrullah wahdahu. Ikhlas ulia yaitu melakukan, kesimpulannya ya. Jadi al-ulia yaitu seorang hamba melakukan amal semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjalankan hak kehambaannya. Terus wusta orang beramal untuk mencari pahala dari Allah atau dia berlari dari azabnya Allah. Seperti orang membaca misalkan surat Al-Mulk, surat Tabarak dengan harapan supaya diselamatkan Allah dari azab kubur misalkan. Yang ketiga yaitu ad-dunya. Orang melakukan amal dengan harapan supaya Allah ini memberikan kemuliaan di dunia dan diselamatkan dari fitnah-fitnah afat-afat dunia. Seperti itu. Ya, selain dari ketiga ini adalah riya. Karena riya itu tidak ada unsur zikrullah sama sekali. Allah tidak disebut sama sekali dalam perbuatan riya. Kalau ketiga ini mulai dari ulia, wusta, dunia, ketiga derajat ikhlas ini masih menyebut zikrullah, masih menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dituturkan oleh Syekhul Islam fi Syarhi Risalah Qusyariyah. Ya, keterangan ini disampaikan atau dituturkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Syarah Risalah Al-Qusyariyah. Ya, demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.